Fernando. Ya, pelanggaran terhadap Cristiano Lopez. Ya, kita melihat ini hal yang memang harus dilakukan oleh Maman ya terhadap Lopez. Ia langsung menerjang seorang Cristiano Lopez agar ia tidak memiliki. Sehingga ini terlihat bahwa peran yang sebenarnya harus dimainkan Haryono justru dimainkan oleh Atep. Ya, bermain dengan tempo yang sedang-sedang saja kedua tim. Dan Pablo Frances berkali-kali mencoba melakukan sebuah solo run dan dihentikan. Kita saksikan bagaimana Pablo Frances melakukan sebuah pergerakan dan wow, ya. cukup keras memang. Tidak bagaimana penghentian dilakukan oleh Mujib Ridwan. Ya, memang tidak ada niat tadi. Namun saya pikir memang lebih penting bagi Pablo adalah bagaimana ia bisa membantu Christian Gonzalez untuk mencetak gol. Di pertandingan pertama kita melihat bagaimana Frances sangat kesulitan untuk memperoleh ruang gerak ataupun menyulitkan lini belakang pertahanan lawan. Sutikno. Sebuah dorongan tadi dari Atep terhadap Sutikno. Dan ketika pertandingan berlangsung di Delta Sidoarjo pun Persib berhasil unggul dengan skor 2-0. Ketika itu gol dicetak oleh Hilton Morera dan juga Erlangga Sucipto. Terakhir kali Delta Sidoarjo memenangkan pertandingan adalah pada tahun 2005. Ketika itu unggul 1-0 atas Persib Bandung. Ya, kita saksikan bagaimana Kapten Kebebasan Ferry Aman Saragi berusaha untuk memberikan penjelasan kepada wasit. Ya, kembali kita melihat sesuatu kepada dari Isnan Ali ya kepada Danilo Fernando. Dan saya pikir ini memang adalah resiko dari seorang Danilo yang memang Delta Sidoarjo. Cristiano Lopez, kita saksikan bagaimana aksinya dihentikan oleh Haryono yang menganggap partai ini menjadi. Ya, sebenarnya tipikal permainan ini lebih nyaman bagi Deltras ya. Karena bagi mereka yang penting bagaimana mereka bisa meraih 1 poin melawan tim papan atas. Berbeda dengan Persib Bandung, di mana mereka justru harus meraih poin-poin maksimal melawan tim promosi ataupun tim di papan bawah. Sehingga jika kita melihat dari segi psikologis justru Persib Bandung yang sedikit terbebani. Dan ini dia kembali sebuah pelanggaran oleh Haryono kepada Danilo. Tercatat karirnya di klub Ital Maracaibo di Venezuela. Sebelum akhirnya bermain untuk Persela Lamongan. Wow, Ferry Aman Saragi kali ini. Professional foul dari seorang Nova Arianto. Ya, menarik untuk melihat apakah keputusan dari wasit. Oh, ya sangat beruntung bagi Nova yang hanya memperoleh sebuah kartu kuning. Dan kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh Nova Arianto. Kita melihat ia kehilangan bola. Ferry sudah begitu cepat melaju dan jelas sekali ia sudah tinggal berhadapan dengan seorang Marcus Horizon dan ditarik dari belakang oleh Nova. Sedikit yang di pertandingan pertama memang tampil impresif melawan Sriwijaya FC. Ia mementahkan berkali-kali peluang, bahkan yang mementahkan sebuah tendangan penalti dari seorang Kit Kayamba Kams. Ya, kita saksikan Sutikno. Dapat pelanggaran dari Pablo Frances. Oh. Ya. Cukup berani di sini Sutikno kita melihat. Ya, ini adalah sebuah Stephen Hesketh. Wow. Pelanggaran dari Pablo Frances. Ya. Saya pikir beruntung juga bagi Pablo bahwa wasit Johnny Pereira masih sangat bersabar untuk tidak memberikannya sebuah kartu. Jelas sekali terlihat ia melanggar seorang Sutikno dengan cukup keras. Wanto akhirnya diganti oleh seorang Jajan Zainal Abidin ya, yang tampil impresif dan sangat eksplosif di pertandingan melawan Persela Lamongan. Dan saya pikir ini bukan kesalahan dari seorang Siswanto saja, namun memang tampak bagaimana lini tengah dari Persib Bandung
bermain individualistis. Kita belum melihat ada kerjasama yang baik di antara para pemain di lini tengah. Dan di pertandingan kali ini juga kita melihat kerap kali justru para pemain melakukan pelanggaran daripada menunjukkan grafik penampilan mereka dengan menyerang dengan baik. Dan tipikal permainan ini justru menguntungkan Delta Sidoarjo ya. Karena kita lihat mereka tidak memiliki masalah untuk melakukan passing antar pemain. Justru mereka kerap kali bisa menembus ke kotak penalti Persib Bandung. Statement dari pelatih Jovo Čukovic di beberapa media massa memang mengatakan di pertandingan pertama, dan hal ini kembali terjadi di pertandingan kedua. Di babak pertama mereka sedikit tampil gugup, belum terjadi kerjasama antar lini yang sangat baik. Ya, sebenarnya hal ini bisa dimaklumi karena ini adalah awal musim. Kita melihat kembali sebuah pelanggaran yang dilakukan. Toro. Ya, kita saksikan memang para pemain dari Delta Sidoarjo pun juga mengalami sedikit kesulitan karena memang menumpuknya barisan pertahanan Persib Bandung di daerahnya sendiri. Ya, kita saksikan bagaimana Ferry Aman Saragi, Cristiano Lopez, dan Danilo Fernando pun juga sangat sulit. Wow, keras sekali. Ferry Aman Saragi terhadap Haryono. Ya, kita melihat Haryono terus berjuang ya untuk merebut bola. Dan tampak jelas ia membantu lini pertahanan Persib Bandung. Dan kali ini, wow, keras. Kita melihat ia Persib Bandung bahwa bagaimana dengan materi pemain yang begitu baik, mereka sangat kesulitan untuk menunjukkan permainan yang rapi. Sehingga kita melihat kerap kali mereka justru kehilangan bola. Kembali pelanggaran dari Ferry Aman Saragi dan kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Juri Pereira terhadap kapten ke-11 Ferry Aman Saragi. Ya. Berhati-hati tentunya bagi Ferry Aman Saragi yang sudah mengantongi kartu kuning. Ya, jelas sekali kita melihat yang menerjang seorang Siswanto yang sebenarnya sudah mengelabuinya. Baik sekali skill dari Siswanto. Dan sudah cukup saya pikir kesabaran dari Cristiano Lopez. Kembali Baihaki Kaizan. Pelanggaran dari Sutikno. Ya, kali ini Eka yang dilanggar oleh Sutikno. Ya, jelas sekali kita melihat dengan Sutikno melakukan tackling terhadap kaki Eka Ramdhani, dan ini dia kita melihat bagaimana Jovo. Delta Sidoarjo pun juga tidak memanfaatkan kekuatan di lapangan tengah, di mana mereka lebih sering menggunakan umpan-umpan panjang untuk memberikan umpan langsung ke bagian depan. Ya, sebenarnya bagi Deltras ini adalah pola permainan mereka ya, bahwa mereka memang akan memainkan long ball passing seperti yang mereka tunjukkan melawan Sriwijaya FC. Itu yang justru menyulitkan lini pertahanan Sriwijaya FC, namun saya melihat bahwa lini belakang Persib Bandung sudah cukup waspada akan Maman Abdurrahman pada Siswanto. Diperbaiki oleh Sutikno. Ya, dan akhirnya kita melihat kembali langsung ke depan. Ya, Sutikno kali ini cukup kosong Sutikno. Dan ya, kita saksikan sebuah pelanggaran tampaknya. Ya, kita lihat dalam pengen lambat apa yang dilakukan oleh Siswanto. Ya, kita melihat sedikit ada kontak Siswanto dengan Sutikno yang terlihat jelas terjadi di dalam kotak penalti. Ya, Christian Gonzalez. Wow. Masih Christian Gonzalez. Ya, cukup keras memang partai di malam hari ini. Ya, kita melihat ini adalah partai yang kemenangan mereka di kandang setelah sebelumnya menaklukkan tim Sriwijaya FC dengan skor 3-1. Ya. Jelas sekali tadi kita melihat bagaimana Khairul Mashuda ya menarik seorang Haryono.
Padahal itu adalah momentum yang barang Maman. Kita melihat melakukan step over begitu baik, melewati Maman dan jelas Maman mengangkat kakinya untuk menghentikan laju seorang Marcio Souza. Baik sekali skill dari seorang Marcio. Pemain asal. Apa yang terjadi? Inilah dia, Marcio Souza. Oh, ya kita melihat tampaknya Marcus mengganggu. Dan tayangan lambat kita saksikan pelanggaran dari Anang Ma'ruf terhadap Siswanto. Jelas sekali yang memegang Aurel Masuda. Pelanggaran dari Haryono. Kita saksikan mana Aurel Masuda. Tertawa dia. Dua gelandang bertahan dari kedua tim. Aurel Masuda dan juga Haryono. Babak kedua, di mana seorang Marcus Horizon yang di babak pertama bermain sangat baik, pun tidak kuasa untuk menahan laju bola ke gawangnya. Yang pertama dari titik penalti dan yang kedua adalah gol teknik tinggi seorang Marcio Souza. Belum terjadi pergantian pemain dari kubu Persib Bandung. Walaupun di barisan pemain cadangan, pemain anyar dari Singapura itu Mujib Ridwan kali ini masih kepada Sutikno. Masih Sutikno. Pelanggaran tadi dari Jejen Zainal Abidin, salah seorang pemain muda Persib Bandung. Ya, kita melihat ini pelanggaran yang sangat keras yang dilakukan oleh Jejen. Menghantam kaki. Aurel Masuda. Pelanggaran dari Eka Ramdhani tadi. Ya. Kita melihat ini untuk kali kedua. Eka melanggar seorang Khairul. Menunjukkan skill dan tekniknya dalam mengolah bola. Kita melihat bagaimana ia bisa kembali melakukan trik dengan Maman, di mana akhirnya Maman terpaksa menjatuhkannya. Umpan ke dalam, Eka Ramdhani, Pablo Frances kali ini Persib Bandung. Isnan Ali. Pelanggaran dari Danilo Fernando terhadap Isnan Ali. Ya, para pemain Persib juga tampak masih belum lelah. Tentunya mereka ingin memperkecil kekalahan. Dan umpan ke dalam, Eka Ramdhani, Pablo Frances kali ini Persib Bandung. Isnan Ali. Pelanggaran dari Danilo Fernando terhadap Isnan Ali. Ya, para pemain Persib juga tampak masih belum lelah. Tentunya mereka ingin memperkecil kekalahan. Dan umpan ke dalam, Eka Ramdhani, Pablo Frances kali ini Persib Bandung. Isnan Ali. Pelanggaran dari Danilo Fernando terhadap Isnan Ali. Ya, para pemain Persib juga tampak masih belum lelah. Tentunya mereka ingin memperkecil kekalahan.